Pernahkah kamu melihat batang piston hidrolik yang diperbaiki menyambung setelah patah? Pakistan memang negara di mana segala sesuatu bisa diperbaiki, seperti batang piston yang patah menjadi dua bagian ini. Ahli mencatat panjang asli, untuk akurasi, untuk piston dengan persyaratan tinggi, pengelasan biasa tidak cukup, konsentrik dan kekuatan harus dipenuhi. Jadi permukaan patah diproses rata dan halus, dan poros dibor untuk lubang. Ini memudahkan pengeboran besar. Lubang penting untuk menyambung batang piston dan menjaga konsentrik. Diameter lubang menentukan kekuatan sambungan. Lubang diperbesar untuk meningkatkan area beban. Dinding dalam dihaluskan untuk memudahkan penyambungan dan pengukuran. Dua lubang berbeda dibuat dan baja bulat bekas digunakan untuk sambungan tiga bagian. Menjaga konsentrik untuk menyambung baja bulat, diameter lubang dibandingkan, dan baja dipotong agar pas. Jadi, lubang pada batang piston perlu terus diperbesar, sehingga area yang menerima beban pada sambungan internal bisa ditingkatkan. Dan inilah rencana perbaikan spesifik untuk batang piston. Selanjutnya, dinding dalam lubang akan dibersihkan lagi, sehingga dinding yang halus dapat mengurangi kesulitan saat menyambung, dan juga memungkinkan pengukuran diameter lubang menjadi lebih akurat. Setelah ada dua lubang dengan diameter yang berbeda di dalamnya, sang ahli yang cerdas menggunakan sebatang baja bulat bekas sebagai komponen utama untuk sambungan tiga bagian. Masalah panjang sambungan yang terlalu pendek teratasi. Namun, untuk memastikan bahwa baja bulat ini bisa terpasang dengan pas, sang ahli perlu membandingkan diameter lubang yang diproses. Dia akan mengurangi diameter baja bulat yang memiliki variasi tersebut dengan memotong, sehingga sambungan bisa pas dan tetap konsentrik. Di dalam batang piston, ketika ada dua lubang yang tumpang tindih, teknisi harus memproses diameter lubang agar data langkah silindrisnya konsisten untuk menghindari adanya kendala di dalam. Inilah alasan mengapa teknisi perlu memotong tiga langkah, tidak hanya untuk memastikan penyambungan lubangnya tepat, tetapi juga untuk mengimbangi ketebalan pemotongan permukaan dengan baja bulat. Perbaikan dengan presisi tinggi seperti ini memang tidak mudah. Setelah baja bulat diproses menjadi bentuk yang diperlukan. Dengan begitu, bisa terhubung dengan lubang ganda pada piston. Dari kesulitan saat memukul dengan palu besar, kita bisa melihat bahwa teknisi telah mengendalikan kesalahan hingga ke tingkat yang maksimal setelah kedua bagian benar-benar menempel dengan palu besar. Sekarang baja bulat ini sudah menyatu dengan batang piston karena ujung ini berfungsi sebagai penghubung. Data digabungkan untuk memperbaiki silinder. Koneksi melalui lubang bisa berhasil. Setelah itu, silinder diproses. Hanya dengan cara ini, sambungan melalui lubang dapat berhasil. Setelah silinder yang sama diproses dengan alat pemutar, ingat panjang batang piston, maka tidak cocok untuk melanjutkan penyadapan. Agar bagian batang piston lainnya bisa terhubung dengan baik, teknisi harus memotong ulir luar di permukaan. Dengan cara ini, tidak hanya mengurangi kesulitan dalam penyambungan selanjutnya, tetapi juga secara signifikan meningkatkan kekuatan. Inilah kemampuan teknisi dari Pakistan untuk beradaptasi dengan situasi. Namun, bagian lainnya juga perlu memiliki lubang untuk bisa disambungkan. Jadi teknisi harus merujuk pada pemandangan luar dari karya asli yang baru saja disebutkan, dan mengulangi langkah-langkah sebelumnya di ujung ini. Proses pemrosesan ini masih cukup mudah.